Oke, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab atau surat Efesus pasal 6 ayat 10. Efesus pasal 6 ayat 10. Begini bunyi firman Tuhan. Sama-sama kita baca ya. Efesus pasal 6 ayat 10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, mari kita lihat ayat ini dalam 3 bagian. Bagian pertama, akhirnya. Kata akhirnya menunjuk kepada kesimpulan. Sesuatu yang penting, yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Khusus untuk jemaat Efesus, pada saat Paulus menuliskan surat kepada jemaat ini sedang mengalami kemajuan rohani yang luar biasa. Tingkat pertumbuhan yang luar biasa. Bisa membangun sekolah Alkitab di sana, perkembangan gerejanya pesat sekali, gerejanya besar sekali. Bayangkan kota Efesus pada zaman itu penduduknya 200.000 orang. Namun hampir semua sudah menjadi Kristen. Jadi ada sebuah tingkat kerohanian, pertumbuhan yang begitu luar biasa. Namun kemudian Paulus mengingatkan bahwa ada sesuatu yang harus mereka waspadai. Karena bisa jadi kalau mereka tidak perhatikan justru akan mengalami kemerosotan. Kita sudah tahu apa yang terjadi pada jemaat Efesus saat ini. Efesus kemudian kan setelah ayat ini, kemudian 30 tahun kemudian, 20-30 tahun kemudian Rasul Yohanes menegur jemaat Efesus. Karena kehilangan kasih mula-mula. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 4 sampai 6. Kehilangan kasih mula-mula. Dan hari ini Efesus itu menjadi bagian dari negara Turki. Daerah demokratik Islam. Dan tidak ada lagi gereja di sana. Hilang. Artinya saudara, hidup itu harus terus berjaga-jaga. Dan bagaimana kita tetap bisa menjaga pertumbuhan rohani kita, kekristenan kita. Maka Paulus menekankan bahwa 2 hal yang penting. Pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kuat, bertahan, jangan lepas di dalam Tuhan. Dan yang kedua, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita lihat yang pertama, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apa maksudnya? Kuat di dalam Tuhan itu sama pengertiannya dengan Yohanes 15 ayat 7. Dalam Yohanes 15 ayat 7, firman Allah berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku," kata Yesus ya, "dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Termasuk jemaat Efesus, mereka nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Cuman saja Paulus sudah mengingatkan, ya. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus mengalami kekuatan dalam Tuhan? Efesus 6 ayat 10. Karena ayat 12, Paulus sudah mengingatkan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Melainkan melawan pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Ini serius kata Paulus. Makanya kemudian balik ke ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu artinya, kembali ke Yohanes 15 ayat 7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu." Tanda kita sudah tinggal di dalam Tuhan adalah firman Tuhan hidup dalam hidup kita. Mari kita lihat sebentar apa yang terjadi pada Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 22. Nuh gak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Karena apa? Nuh hanya mendapat kasih karunia Tuhan.
Lu nggak pernah tahu dampak besar yang akan terjadi setelah air bah. Lu nggak pernah tahu. Kemarin tadi saya cerita tentang saya sudah sekian lama nggak ke Palu. Kemarin saya ke Palu, saudara, menghadiri doa puasa 3 hari oleh hamba Tuhan di Palu. Dan saya dibawa ke tempat restoran yang agak pebukitan dan di situ saya melihat Palu. Ya biasanya kalau dari bukit lihat Palu semuanya terang kan. Namun ini sudah ada bagian-bagian yang gelap. Dan pendeta teman saya bilang yang gelap itu yang mengalami, aduh saya salah sebut lagi nih. Likuifasi itu, tadi kamu nggak ngomong sih. Saya tadi bilang evakuasi, likuifasi, betul. Likuifasi. Ya itu kan peristiwa yang luar biasa loh saudara. Gempa, tsunami, gak lama. Tanah bergerak. Ada satu lahan, lagi ada kemah pemuda di sana, itu tanahnya bergerak. Tiba-tiba tenggelam. Hanya beberapa orang yang selamat, sisanya mati. Langsung terkubur hidup-hidup. Kita pernah undang satu pendeta kesaksian di sini kan. Dia lagi mandi sore. Tiba-tiba gempa. Ya. Begitu dia keluar, ya, sebelah rumahnya udah hilang semua. Belakang rumahnya udah hilang. Masuk ke dalam bumi. Hilang. Ini peristiwa yang mengerikan loh. Ya. Artinya saya mau jelaskan kepada saudara bahwa peristiwa yang sebentar itu saja, tsunami itu bisa mengakibatkan sebuah bencana yang besar, mengerikan, menakutkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau peristiwa Nuh itu. Bayangkan air keluar bukan cuma dari atas, dari bawah. Semua bergejolak. Dan bisa dibayangkan berlangsung 40 hari tanpa henti. Ya. 1 hari aja hujan, Nasio Duta Indah mulai tenggelam. Gak kebayang kalau 40 hari hujan gak berhenti-berhenti. Ya, mungkin Nasio dengan Duta Indah jadi danau. Ya. Itu gak berhenti 40 hari. Hujan dan air bukan cuma dari atas, dari bawah. Semuanya tenggelam. Nuh gak pernah tahu karena Nuh gak bisa lihat ke depan. Tapi apa yang Nuh lakukan? Ini Nuh lakukan. Ayat 22, lalu Nuh melakukannya semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukan. Dan saudara tahu akibat Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Hanya Nuh bersama istri dan anak-anaknya yang memperoleh keselamatan. Sisanya habis, nggak ada. Besannya juga hilang. Keluarga besannya juga hilang. Ya. Bahkan orang tuanya juga hilang. Nggak ada sisa saudara. Ini benar-benar peristiwa yang mengerikan. Tapi kenapa Nuh akhirnya mendapatkan perlindungan yang sempurna? Karena ternyata Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Hidup di dalam Tuhan, menurut Yohanes 15 ayat 7 adalah ketika kita menghidupi firman. Firman itu tinggal di dalam kita, artinya kita benar-benar menghidupi firman. Kita melakukan firman. Apa yang kita tahu, setiap perintah Tuhan, tepat, akurat, itu kita lakukan. Saya tadi gambarkan bagaimana Nuh, ya, waktu dia ambil pohon. Dan tiba-tiba dari begitu banyak pohon, Tuhan bilang pohon gofir. Itu gak mudah saudara. Dan kemudian waktu dia potong saudara bersama anaknya, pastikan anaknya pasti usul, Pak potongnya pendek-pendek aja, ini berat soalnya. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara, yang saya yakin gak selamanya audible, mungkin di pikiran, di perasaan Tuhan bicara, potong 6 kaki. Kemudian Nuh coba hitung, berapa kaki? Dari ujung ke ujung, 12 kaki, ya potong bagi 2, baru dipotong. Ini sebuah proses yang gak mudah. Makanya butuh waktu 120 tahun. Dan Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Enggak mudah saudara. Perasaannya harus kuat dengan Tuhan. Benar-benar harus terhubung dengan Tuhan. Pikirannya harus benar-benar terhubung dengan Tuhan. Hidupnya harus benar-benar terhubung dengan Tuhan. Setiap perkataan, setiap firman yang keluar dari mulutnya dapat didengar dengan baik dan dapat dilakukan secara tepat. Itu artinya kita hidup di dalam Tuhan. Saudara, kita ini nggak boleh loh saudara menjadi manusia biasa. Korek dulu kanan kiri, jangan jadi manusia biasa. Ya, manusia biasa itu manusia yang gimana? Suka apa? Suka ngambek. Bilang jangan suka ngambek, suka marah-marah. Ya, dan sebagainya lah ya. Itu kan manusia biasa ya saudara. Tapi Tuhan mau kita mengalami perubahan. Tidak lagi menjadi manusia biasa, menjadi manusia Allah. Dan untuk menjadi manusia Allah, saudara harus pastikan saudara tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup saudara. 1 Korintus 3 ayat 1. Paulus berkata, pada waktu itu kami belum bisa berbicara kepada kamu seperti manusia rohani, tetapi melainkan manusia duniawi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Lihat, Paulus saja ngomong. Ya, ada manusia rohani, manusia Allah, pneumakikos, manusia roh. Ada manusia duniawi, manusia daging, sarkikos, manusia biasa. Dan Paulus bilang nggak nyambung kalau ngomong sama manusia biasa. Untuk bisa ngomong, untuk bisa nyambung harus sama-sama manusia roh. Artinya apa saudara? Artinya kita ini harus benar-benar mengalami perubahan yang mutlak. Berhenti menjadi manusia biasa, berubahlah menjadi manusia Allah. Manusia roh, manusia rohani. Tidak lagi menjadi manusia duniawi, tidak lagi menjadi manusia daging. Dan manusia Allah artinya manusia yang melakukan apa yang Tuhan mau. Satu kali Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dan murid-muridnya pun harusnya berdoa. Namun tapi begitu Yesus terjaga, dalam doanya dia datang menghampiri murid-muridnya yang sepelemparan batu jauhnya. Didapati murid-muridnya sedang tertidur. Dan Yesus bangunkan murid-muridnya. Bangunlah berjaga-jaga. Roh memang penurut. Manusia roh tadi, manusia Allah yang tadi penurut. Nuh itu sudah berubah menjadi manusia Allah. Manusia Allah, manusia Allah itu penurut. Namun daging lemah, itu kata Yesus. Manusia daging, manusia biasa itu lemah. Maka Tuhan bilang kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah. Artinya Tuhan ingin tekankan, berhentilah menjadi manusia lemah. Berhentilah menjadi manusia daging. Jadilah menjadi manusia Allah, manusia roh. Yang hidupnya terhubung dengan Tuhan. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10. Apa yang kata Tuhan bilang? Tuhan bilang, namun hendaklah kamu hidup di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Artinya saudara, selama saudara memberikan ruang bagi firman Tuhan bekerja dalam hidup saudara, saudara adalah manusia roh. Kuat bekerja dalam hidup saudara. Percayalah, saudara akan menikmati berkat Tuhan. Seperti yang Yohanes 15 ayat 7 bilang. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara menerima firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, saudara akan mengalami mujizat. Aduh, aminnya enggak ada nih. Itu kan yang pernah dilakukan oleh Petrus. Petrus waktu dia dengar, dia lihat Yesus itu bukan hantu, itu Yesus. Dan Petrus bisa berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, buat aku berjalan di atas air.
Dan kemudian satu kata keluar dari mulut Yesus. Datanglah. Firman itu ditangkap oleh Petrus, ditaruh dalam hidupnya. Ketika ditaruh dalam hidupnya, maka sesuatu mulai bekerja dalam dirinya. Dan sekarang dalam firman yang ada di hidupnya, dia mulai memberanikan diri keluar dari boat, dari perahu. Dan kemudian mulai menginjak air. Pada saat dia mulai menginjak air, saudara, apa yang terjadi itu bagian kedua tadi. Efesus 6 ayat 2, ayat Efesus 6 ayat 10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka seperti Petrus melakukan firman Tuhan, maka kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja pada diri Yesus juga bekerja dalam diri Petrus. Sehingga Petrus akhirnya mengeluarkan kedua kakinya dan Petrus berjalan di atas air sama seperti Yesus. Kenapa? Karena kekuatan kuasa yang bekerja dalam diri Yesus juga kekuatan kuasa yang bekerja dalam diri Petrus. Maka Petrus berjalan di atas kemustahilan. Ketika kita berubah, saudara, dari manusia biasa menjadi manusia Allah. Dari manusia biasa yang hanya lalu lalang aja firman Tuhan yang kita dengar. Ya, gak terlalu penting firman Tuhan yang kita dengar. Kita sudah tahu tapi kita gak melakukan. Kita jadi manusia biasa. Saudara udah tahu umpamanya di dalam ibadah itu ada berkat. Tapi saudara datang ibadah hanya sekedar datang aja. Takut nanti ditanya Pak Gem, mana nih? Kok gak datang? Datanglah cepat-cepat gitu. Nah, saudara jadi manusia biasa. Kapan saudara berubah menjadi manusia Allah? Pada saat saudara seperti Petrus melakukan setepat, kata seperti Nuh, tepat seperti yang diperintahkan. Petrus melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Datanglah, maka kuasa Tuhan, kekuatan kuasa Tuhan bekerja dalam diri Petrus. Sehingga Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa? Karena kekuatan kuasa Tuhan. Saudara, Elia adalah manusia biasa. Elia, kita bilang Elia manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, air berhenti turun 3,5 tahun. Dia berdoa lagi, air datang. Alam semesta saja jadi tunduk. Bukan karena Elianya, tapi karena kekuatan kuasanya bekerja dalam diri Eli sehingga air di atas itu tunduk kepadanya. Elia, manusia biasa. Saudara dan saya adalah manusia biasa. Tapi percayalah saudara, kalau firman Tuhan hidup dan saudara mulai melakukan secara tepat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka kekuatan kuasanya akan bekerja dalam diri saudara. Tepuk tangan buat Tuhan. Simpson, ini manusia biasa. Namun kemudian dia mendapatkan kasih karunia. Sehingga Simpson yang manusia biasa ini mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dia peroleh itu karena kekuatan kuasa Tuhan. Selama dia melakukan perintah Tuhan. Khusus untuk Simpson perintahnya sederhana. Apa itu? Jangan sampai rambutnya dipotong. Itu aja perintah Tuhan. Sebagai nazir Allah gak boleh disentuh rambutnya. Jangan sampai dipotong. Selama dia jaga perintah Tuhan, menjaga supaya rambutnya tidak dipotong, dia tetap kuat. Dia tetap kuat. Bayangkan loh saudara, saya suka cerita itu kan. Dia maju ke pemukiman orang Filistin. Dalam perjalanannya ke orang Filistin, dia ketemu tulang rahang keledai. Dengan tulang rahang keledai dia membunuh ribuan orang Filistin. Bukan karena tulang rahangnya, tapi ada kekuatan Tuhan yang hidup di dalam Simpson. Itu karena apa? Kekuatan Tuhan yang bekerja.
Tapi satu ketika dia nggak bisa menjaga perintah Tuhan. Perintahnya sederhana. Jaga itu rambut, jangan sampai dipotong. Ya, perintahnya sederhana buat saudara. Ampuni saudaramu. Perintahnya sudah sederhana bagi saudara. Belajar memberi. Perintahnya sederhana bagi saudara. Layani Tuhan dengan tulus. Perintahnya sederhana bagi Tuhan, buat Tuhan buat saudara. Lakukan apa yang engkau biasa lakukan. Sederhana. Tapi kalau saudara nggak jaga, saudara seperti membiarkan Delila memotong rambut saudara. Nah, hari ini mungkin Delilanya beda. Ya. Delilanya bukan perempuan cantik gitu ya. Delilanya bisa saja masalah, pergumulan, tantangan, masalah keuangan. Delilanya karena pencobaan. Ya. Dan saudara mulai menyalahkan iblis. Kemarin waktu saya di podcast anak-anak muda di Kerawang, mereka tanya pencobaan itu datang dari mana aja sih? Ya, saya jawab ya, kalau Tuhan itu nggak pernah mencobai. Mungkin lebih tepat ujian karena dia punya tujuan. Tapi pencobaan itu datang pertama dari diri sendiri. Kedua dari iblis. Ya. Saya dapat warisan dari orang tua saya. Asam urat. Tapi puji Tuhan kan asam urat itu ada ya. Ada yang gak boleh makan kangkung, saya masih bisa. Ada yang gak boleh makan sapi, saya masih bisa. Pokoknya semua saya masih bisa. Khususnya makan babi, saya masih bisa. Cuman jangan makan emping. Itu baru di depan mata saja, kaki udah nyut-nyut. Baru lihat. Ya, biasanya istri saya tuh suka memisahkan emping dari piring saya. Tapi kadang-kadang emping itu, remah-remahnya suka ketinggalan. Bentar, emping kadang-kadang kalau makan bubur, ya. Tadi saya lihat ada bubur. Saya lihat tuh ada emping gak nih gitu ya. Kalau ada emping udah susah deh saudara. Ya, biasanya gado-gado. Ya, walaupun udah dipisahkan, kadang-kadang remahnya itu tertinggal. Itu remahnya saja begitu masuk di mulut langsung kerasa sampai di kaki saudara. Ya. Dan waktu saya sakit kaki, saya gak bisa salahkan iblis. Ini gara-gara iblis, kurang ngajar nih iblis. Ini gara-gara diri sendiri. Begitu kan. Ya, emping, siapa suruh gak makan emping. Ya. Kadang-kadang kita seringkali persoalan dari kita, pencobanya dari kita bilang ini salahnya iblis. Padahal salah kita. Nah itu yang seringkali saudara, kita tidak lagi patuh. Salahkan iblis. Kita yang main judol. Ya, judi online. Yang disalahin iblis. Yang salahnya kita kok. Ya. Kalau menang aja baru puji Tuhan. Ya. Kalah darah Yesus. Ya. Lu salahin iblis nih, gara-gara iblis nih. Gak bisa saudara. Nah itu kadang-kadang seringkali kita gak bisa menjaga firman. Seperti Petrus, seperti Simpson menjaga kepalanya. Sederhana. Tapi bagaimana kita bisa menjaga firman itu tetap hidup dalam hidup kita. Tetap bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Itu menjadi poin penting supaya kita tetap menikmati kekuatan kuasanya bekerja dalam diri saudara dan saya. Kalau kita biarkan itu terjadi, kita pikir kita sama seperti dulu. Semudah kita kehilangan firman, perintah seperti Simpson, semudah itu kita akan kehilangan kekuatan kuasa Tuhan. Semudah itu. Maka saudara, selama saudara bisa menjaga firman yang sering saudara lakukan dan terus saudara lakukan, percayalah di tengah-tengah tekanan, kesulitan, keadaan yang sulit sekalipun, kekuatan kuasa Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. Abraham itu ya saudara, dia melalui proses yang panjang sampai akhirnya dia benar-benar menjadi manusia Allah. Kenapa saya bilang begitu? Contoh yang menunjukkan bahwa dia sudah menjadi manusia Allah dalam Kejadian 22. Ketika Tuhan menyuruh Abraham korbankan anaknya sendiri. Itu gak mudah loh saudara, berat loh. Tapi kenapa Abraham tetap melakukan korban tersebut? Karena Abraham tetap menjaga firman.
Sekalipun kadang-kadang firman-Nya menyakitkan. Perintahnya membuat luka, sakit. Ini perintah menyakitkan banget. Seperti yang diterima oleh Abraham. Abraham, yes Tuhan, ambil anakmu yang kau kasihi. Bawa di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Persembahkan dia sebagai korban bakaran bagiku. Ini enggak mudah. Tapi orang yang sudah menjadi manusia Allah, sesuka dan sesulit apapun, dia tidak akan pernah mau kehilangan perintah Tuhan. Tetap menjaga kebenaran. Tetap menjaga firman. Nah, seringkali Tuhan bicara loh di hati saudara. Di pikiran saudara. Enggak secara audible, enggak selalu. Dia bicara aja di pikiran saudara. Saudara kepikiran aja. Jangan berhenti. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena di sana saudara akan mengalami kekuatan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu pasti. Kalau kita mengizinkan firman terus bekerja, sesuka dan apapun yang akan kita hadapi di depan, kita tetap akhirnya keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yosua manusia biasa. Biasa aja dia. Tapi ketika Tuhan bicara sama Yosua, putar. Sebelum putar Tuhan bilang ini dulu kan. Panggil semua laki-laki orang Israel. Terus ngapain Tuhan? Sunat mereka semua untuk kedua kali. Waduh. Jelas. Pakai batu. Nggak main-main tuh saudara. Itu perintah yang menyakitkan, tapi Yosua nggak bentar. Setelah penyunatan, Tuhan bilang sama Yosua, sekarang Yosua putar itu Yeriko 7 kali. Itu berat, mutar kota dalam keadaan yang baru disunat, nggak mudah saudara. Tapi kalau itu perintah, dia tetap jaga. Sekalipun berat dan sukar dan sulit tetap jaga. Karena kalau saudara tetap menjaga perintah, tinggal tunggu waktu. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidup saudara. Selama saudara pelihara firman, tinggal tunggu waktu. Tembok Yeriko yang tebal sekalipun akan hancur roboh. Selama saudara melakukan firman, tinggal tunggu waktu. Hujan akhir akan tercurah dalam hidup saudara. Tinggal tunggu waktu. Jaga saja firman, lakukan saja firman. Terus jadi pelaku firman, tinggal tunggu waktu. Mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Karena itu janji Tuhan. Ketika kita setia, terus melakukan firman, kita akan menikmati mujizat Tuhan. Sedikit kembali ke kisah Petrus. Petrus kemudian keluar dari perahu. Petrus kemudian mengangkat kedua kakinya di perahu. Kekuatan kuasa Tuhan bekerja dalam diri Petrus. Petrus kemudian berjalan, ya kan, menuju pada Yesus. Dalam perjalanannya mengalami kekuatan kuasa Tuhan. Tiba-tiba angin datang, dia rasa. Dia tidak lagi fokus kepada Yesus, dia fokus kepada angin. Dia fokus kepada gelombang. Dan Alkitab mencatat, ketika dia tidak lagi terhubung dengan Yesus, dia mulai tenggelam. Ketakutan, kegelisahan membuat Petrus akhirnya tenggelam. Saudara, kalau kita tidak lagi terhubung dengan perintah Tuhan, maka kita biasanya mulai tenggelam. Namun puji Tuhan, Petrus berteriak, Tuhan tolong aku. Pada saat dia berteriak Tuhan tolong, artinya dia kembali fokus kepada Tuhan. Tidak lagi fokus terhubung kepada angin, pada gelombang, kepada badai. Harus tetap terhubung dengan Tuhan. Sekalipun hari ini karenanya sukar, karenanya sulit, tidak baik. Tapi tetap terhubung dengan Tuhan. Selama kita terhubung dengan Tuhan, percayalah ada sepasang tangan yang kuat yang akan terulur buat saudara. Dan tangan itu akan mengangkat saudara naik. Dan tangan itu akan membuat saudara mengalami banyak mujizat yang besar. Kita mesti taruh itu di hati. Aku bukan manusia biasa. Aku manusia Allah. Karena aku bukan hanya pendengar firman. Tapi aku adalah orang yang selalu berusaha. Bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan, ketakutan, kekhawatiran. Aku selalu berusaha
melakukan firman. Percaya sekali lagi, percaya. Saudara adalah orang-orang yang akan mengalami mujizat yang besar. Percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tinggal tunggu waktu. Saya selalu bilang, ingat nih, tinggal tunggu waktu. Amin. Korek kanan kiri, tinggal tunggu waktu bos. Tinggal tunggu waktu, saudara diberkati. Bilang sama temannya, bilang sama tangan kirinya, tinggal tunggu waktu, pasti diberkati. Ya. Tinggal tunggu waktu, pasti naik. Enggak mungkin turun. Tinggal tunggu waktu, selama saudara terus lakukan perintah Tuhan. Terus apa yang Tuhan inginkan kerjakan. Saudara akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Saya ingin menutup untuk mempersiapkan diri dengan perjamuan kudus tentang Yesus di Getsemani. Dia tahu berat, dia tahu sulit yang harus dilewati. Tapi kemudian doanya berkata, Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kadang-kadang kita tahu ini sukar. Kadang-kadang kita tahu ini sulit, tapi bolehlah belajar. Bukan kehendakku, kehendakmu saja yang jadi. Mari saudara tetap jangan pernah tidak menjaga firman. Simpson menjadi pelajaran yang berharga loh. Ketika dia enggak berhasil menjaga firman, dia kehilangan 2 mata. Dia menjadi tak berdaya, hilang kekuatan, dipermalukan, jadi bahan tertawaan. Tapi mari kita belajar untuk terus menjaga firman Tuhan. Bahkan sampai hidup kita. Ketika kita terus menjaga firman, kita akan melihat hidup kita berakhir sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Nuh menjadi contoh. Dia melakukan segala perintah Tuhan tepat seperti yang diperintahkan. Tidak heran Nuh mendapat keselamatan yang sempurna. Di ketika banyak orang binasa, Nuh memperoleh keselamatan. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada mujizat, selalu ada perkara yang besar. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.